Ya, sekarang lanjut ya. Kemarin kita udah belajar integral part 2, teman-teman. Sekarang kita masuk integral part 3. Nah, session kan ada proses semua ya. Ya, ya. Ada yang ditanyakan? Belum. Oke, kita lanjut ya. Eh, Nih ya, jadi ada aplikasi integral ya. Nah, kemarin kita sudah bahas integral part 2. Nah, sekarang kita pakai ya. Ini penghitungan luas ya. Kemarin saya sudah jelasin luas dan volume ya. Nah, kita perhatikan. Nah, satu ya, kurva, ya. Suatu kurva ya, dia sama dengan nah, batasnya itu dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 1. Eh, Ditanyakan apa? Luas di bawah kurva. Ya, luas di bawah kurva, eh, sumbu x, ya sumbu x dan pada garis x sama dengan 1. Nah, lihatlah pada gambar ada titik 1. Nih, nih teman-teman. Jadi pada garis x sama dengan 1 ya. Nah, kemudian, oke, kita bahas dulu ya yang pertama. Nah, jadi di sini ada y sama dengan x kuadrat, ya teman-teman. Dengan x sama dengan 0 sampai 1. Ya, nah kemudian kita ini kan luas, kita cari yang kayak dulu. Jadi yang kayak kemarin pekan lalu. Jadi di sini untuk mencari luas di bawah kurva ya. Nah, berarti gimana? Kita misalkan dulu bersamaan bahwa integral batasnya dari 0 sampai x sama dengan 1. Nah, di sini jadi x ya. Nah, jadi yang diketahui apa? Kurva y sama dengan x kuadrat. Nah, berarti di sini integral sama dengan integral batasnya 0, 0 sampai 1. Berapa? Integral 0 sampai 1 x kuadrat dx berarti sepertiga x pangkat ya. Jadi didapatlah sepertiga. Oke. Nah, kemudian kita bisa apa menemukan luas itu integral lipat dua. Jadi, kan tadi kan persamaan berat ya batasnya 0 x sama dengan 1 ya. Berarti kan nih ya. Berarti kan kalau luas kan ada dua ya. Jadi dA sama dengan dx. Nah, berarti di sini luas itu berarti terdiri dari dua variabel atau peubah yaitu x sama y. Nah, berarti kita cari tuh. Nah, tadi batasnya apa? Integral x sama dengan 0 sampai 1 ya. Nah, kemudian batas y-nya gimana, Bu? Tadi yang diketahui apa? Y sama dengan apa? X kuadrat, ya kan? Berarti kalau berdasarkan gelar 3.1, ini ya,
Ya, nah berarti gimana? Nah berarti kita bisa menggunakan juga ya di sini integral x sama dengan 0 sampai 1 sama y itu dari 0 sampai x kuadrat. Ya, karena tadi apa? Nih, y sama dengan x kuadrat. Berarti ya dari 0 sampai ya teman-teman. Nah, berarti di sini kita bisa menyebutkan, nah ini adalah sama dengan X X kuadrat dx. Ya, gitu ya. Yang ini cara kedua. Sama ya. Ini. Nah, kemudian yang B apa? Yang B kita diminta mencari apa? Masa pada bidang density itu apa sih? Yang tahu density itu apa? Densitas berarti apa? Massa saja jenis ya. Nah, jadi di sini mass per unit area. Jadi massa persatuan luas. Ya, nah, berarti di sini. Nah, yang B densitas ya. Jadi di sini densitas simbolnya rho ya. Rho sama dengan X kali Y. Nah, di sini elemen massa ya, dm sama dengan Y dx. Ya, karena di sini apa? Ini apa? Nah, dengan jika densitasnya itu adalah XY. Nah, ya, XY. Nah, berarti di sini apa? dm sama dengan XY dy dx. Kenapa kayak gini? Nah, tadi kan densitas kalau teman-teman masih ingat ya di Disdas ya Disdas punya waktu di Disdas di Disnaku yang dulu bahwa kalau misalnya kita mencari densitas atau massa jenis, nah, kita bisa mencarinya gimana? dm sama dengan apa? Integral rho ya rho apa? dx dy. Nah makanya ini ya, nah ini dm sama dengan apa? Xy dy dx yang mana? Apa ini? Xy XY itu apa? XY itu adalah rho. Nah, kan rumus dasarnya ini. Ingat di mekanika atau kinematika ya dibahas ya bahwa untuk mencari apa namanya? Center of mass ya. Nah, jadi untuk mencari pusat massa ya, atau massa, nah itu adalah dm sama dengan integral rho dx di mana itu densitas atau luas dm-nya. Nah, makanya di sini tuh ya untuk mencari massa, massa jenis ya atau center of mass. Nah, berarti di sini tinggal dimasukkan ya. Nah, karena apa tadi? Rho-nya kan X, Y. Berarti kan di sini diganti X, Y. Nah, batasnya gimana, Bu? Nah, batasnya sama ya, kasusnya seperti tadi. Yang A, ya. Ini kan sama tuh. Sama sebenarnya ya. Nah, berarti batasnya pakai yang A tadi. Yang kita sudah menemukan bahwa apa? eh dia sama dengan X kuadrat sama X-nya itu dari 0 sampai 1. Nah, berarti kalau Y-nya itu berarti kalau Y sama dengan X kuadrat ya, ini di situ batasnya dari 0 sampai X. Makanya di sini harusnya bahwa kita mencari total massa ya, massa totalnya dari X sama dengan 0 sampai 1, Y sama dengan 0 sampai X kuadrat. Rho-nya berapa? Rho-nya adalah XY. Jadi XY DY dx. Nah, ini tinggal diintegral satu-satu. Nah, boleh teman-teman mau mengintegralkan terhadap
Y dulu boleh, atau terhadap X dulu boleh. Nah, di contoh ini, nah dia itu diintegralkan terhadap Y. Ya, Y dulu ya. Nah, berarti di sini berapa? Y, dy, dx. Berarti Y, dy berapa? Setengah Y kuadrat. Dengan batasnya 0 sampai X kuadrat. Ya, ya. Kan integral Y. Berarti setengah X kuadrat batasnya dari 0 sampai X. Dapatlah berapa? Setengah X pangkat 4 ya. Ya enggak? Y-nya diganti X kuadrat. X kuadrat dikuadratkan berarti X pangkat 4. Berarti setengah apa? Setengah X pangkat 4. Ya, setengah X pangkat. Nah, di sini dikali X. Berarti berapa? Setengah X pangkat 5. Paham ya? Jadi batasnya dari 0 sampai 1. X. Nah, didapatlah teman-teman nanti masukkan ya. Eh, setengah X pangkat 5 dx. Berarti diintegralkan jadi berapa? Ntar. Jadi setengah X pangkat 5. Hmm, berapa? Setengah ya. Kalau misalnya 5 setengah X pangkat 5 berarti setengahnya ditaruh di depan aja. Jadi setengah integral X pangkat 5. Apa? Seperenam X Berenam. pangkat 6. Ya, seperenam X pangkat setengah seperenam 6. Setengah kali seperenam seper 12. X-nya 1 ya berarti. X-nya 1. Berarti seper 12. Dikurangi 0. Karena batas bawahnya 6. Makanya di sini dapat 12. Ya, paham ya dari sini. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari. Ini kan direkam ya. Nanti bisa mempelajari kembali. Nah, kemudian eh untuk yang apa nih? C ya. Artis selain untuk kurva. Apa yang panjang busur ya? Bisa pada kurva. Hmm, ya. Jadi panjang busur atau kita menyebutnya DS. Kalau DA kan luas. Kalau DS apa? Selimut ya, selimut busur. Nah, ini berapa? Karena tadi kan diketahui dua variabel ya, X sama Y. Nah, jadi kalau kita mencari selimut ya, dx kuadrat sama dengan dx kuadrat ditambah dy berat. Jadi untuk mencari dx sama dengan apa? Akar dx kuadrat plus dy kuadrat. Nah, ini kita akan bahas ya, eh, apa koordinat kartesius, kartesian, kemudian polar, silinder itu seperti apa. Nah, berarti di sini dx sama dengan akar dx kuadrat ditambah dy kuadrat sama dengan akar 1 plus dy dx kuadrat dx. Atau sama dengan juga akar dx per dx dy kuadrat ditambah 1 itu. Nah, kita tadi kan disuruh mencari itu ya. Nah, berarti ya, untuk mencari dx bagaimana? Nah, di sini bahwa dy dx berarti di sini apa? Diferensial ya. Ah, jadi ini kurva Y sama dengan fx antara A dan B. Jadi di sini untuk mencari DS ya, A sampai B DS. Nah, jadi di sini
Contohnya seperti ini. Tadi teh Y-nya berapa sih di soal? Y-nya itu apa? Teman? Y itu adalah X kuadrat. Ya, ya, di awal tadi yang ini. Nah, kurvanya Y sama dengan X kuadrat. Ya. Nah, berarti gimana, Bu? Nah, tapi kan batasnya berapa nih? 0 sampai 1 ya. Nah, berarti kalau misal kita mencari selimut ya, atau DS. Nah, itu kita menurunkan atau menjadi menentukan diferensialkan ya. Nah, ini kan tadi kan persamaannya tuh dy dx kan atau dx dy. Nah, karena kita yang diketahui itu y sama dengan x kuadrat, nah berarti kita pakai dy dx. Nah, kalau misalnya y sama dengan x kuadrat, dy dx-nya berapa? Berapa? Nah, dy dx-nya berapa? Nah, turunan loh nih. Y sama dengan x kuadrat. Ketika y-nya dua diturunkan x terhadap x. Berapa? 2x. Nah, 2x ya. Ya kan? Kalau integral itu sepertiga X pangkat 3, kalau diturunkan gimana? 2X ya. Pangkatnya dikurangi 1. Paham ya? Nah, setelah itu kita pakai persamaan ini ya. Jadi dimasukkan ke persamaan ds sama dengan akar 1 plus dy ds-nya berapa? Yang ini. Dy dx-nya ketemu 2X ya. Berarti 2X dikuadratkan. Berapa? 4X kuadrat dx. Nah, inilah untuk mencari ds-nya itu sama dengan seperti ini, teman-teman. Nah, S-nya berapa? Nah, tadi kita batasnya dari X-nya dari 0 sampai 1. Berarti S sama dengan integral 0 sampai 1 akar 1 plus 4X kuadrat dx. Paham ya? Nah, nih. Sudah. Silakan nanti diselesaikan. Nah, ini hasilnya adalah 2 akar 5 plus ln. 2 plus akar 5 per 4. Ya, paham ya? Paham, Bu. Hmm. Oke, oke, apa? Yang kira itu apa? Area itu apa? Pusat massa ya. Hmm. Nah, dicari ya. Nah, ini ya. Ini pada fisika dasar ya. Kita mengingat kembali pada fisika dasar kalau misalnya kita mencari pusat massa ya, center of mass pada suatu koordinat ya. Nah, itu adalah integral x dm sama dengan integral x dm. X bar ya. Nah, di sini teman-teman jadi bagaimana cara mencari pusat massa nomor apa tadi ya? D ya. Pusat massa luas sama selimut ya. Atas. Hmm. Nah, berarti di sini ya
Sebenarnya kalau misalnya ya, yang D tadi apa? Ya. Nah, berarti gimana? Kalau misalnya antar atau pusat massa itu kan ada dua ya. Ingat di fisika dasar bahwa pusat massa itu eh, pada sumbu X, kemudian pada sumbu Y. Ya kan? Jadi ada dua variabel X sama Y. Nah, ya berarti dicari satu, satu. Nah, jadi di sini ya, yang nih, berarti yang X titik, titik pusat massa ya, atau apa namanya, titik berat. Jadi X bar dx. Nah, sama ya batasnya, X sama 0 sampai 1 sama Y sama dengan 0 sampai X U. Wah, nih berarti apa X dy dx sama Y dy dx. Ya, ya teman-teman, nah ini bisa teman-teman hitung. Hasilnya seperti ini. Ya. Oke, nah yang nomor E juga sama. Oh, pada maaf, selimut ya. Nomor E. Nah, nomor E tadi DS ya di sini gimana? DS berarti pakai yang apa teman-teman? Kalau persamaannya integral X rho DS berarti DS-nya pakai yang tadi. Apa akar 1 plus DY/DS kuadrat. Nih, tadi kita sudah nemu tuh. Berarti berapa tadi? Dari akar 1 plus 4x kuadrat dx. Gitu ya. Nah, ini ds. Ds itu apa? Selimut ya. Selimut kalau A itu adalah area atau luas. Ya. Sama F yang ditanyakan. Ini momen inersia. Nah, ini juga kembali mengingat pada Fisdas. Momen inersia itu apa sih? Biar masih ingat. Momen inersia suatu benda itu apa? Momen momen inersia suatu benda apa? Hmm? Momen inersia apa? Eh, izin Bu, momen inersia itu eh, gaya bukan kayak ukuran untuk ukuran untuk mempertahankan suatu benda terhadap porosnya. Poros itu titik pusatnya yang ben- Ya, bisa. Yang lain, momen inersia apa? Ayo teman-teman. Momen inersi itu kayak suatu ketahanan pada rotasi benda gitu bukan Bu? Ya, jadi di situ variabel yang mempengaruhi momen inersia apa? apa Parameter Ibu momen tadi inersia apa? eh, mr kuadrat berarti massa dan juga radius. Ya, nah, jadi teman-teman untuk momen inersia kan mr kuadrat tergantung bendanya. Ya, ada yang ml kuadrat.
Nah, berarti gimana, Bu? Ya udah, di sini tinggal eh memasukkan ke persamaan ya, masiannya. Sini IX sama dengan apa? Y kuadrat XY DY DX. Berarti di situ ada apa? Y kuadrat kali rho. Ya kan? Minusnya itu rho sama kali X. Y kuadrat. Kalau X berarti, nah ya, IX itu apa? Y kuadrat XY DY DX. Atau Y kuadrat kali rho. Y X kuadrat XY DX. IZ, kalau IZ berarti gabungan antara X sama Y, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat ya, atau X tambah I. Ini ya, bentuknya kayak gini. Paham? Nah, saya akan membahas contoh dua. Ini nanti bisa teman-teman pelajari lagi ya. Nah, kalau tadi kita contoh satu itu terkait luasan ya, luas area, kemudian eh, selimut ya. Nah, yang contoh dua ini terkait volume. Ya, terkait volume. Nah, di ini pada contoh satu, oke, tentukan apa? Volumenya. Jadi di sini kita bisa menentukan apa volume ya, volumenya yaitu gimana? Volume benda putar ya. Jadi di sini kita punya ya, Y sama dx ya. Nah, berarti di sini apa? Volumenya apa? Pi Y kuadrat B dx. Volume benda putar ini apa sih? Lingkaran ya berarti. Y sama dengan X kuadrat berarti kurvanya monoton ya. Oke, nah berarti teman-teman di sini, nah kita bisa, nah ini ya. Jadi di sini untuk volumenya adalah pi Y kuadrat dx. Ya, eh, tapi kita batasnya berapa? Y-nya berapa sih? Y-nya sama dengan X kuadrat ya. Nah, ini sama dengan X kuadrat. Ya, jadi kita bisa menentukan volume benda berputar itu di sini. Nah, pi Y kuadrat dx. Nah, nah, dari sini berarti eh Y-nya berapa? Kan tadi persamaannya apa sih? Sama dengan X X kuadrat. sama dengan berapa? X sama dengan Y kuadrat kan? Kebalik, Ibu. Y Oh, sama Y dengan sama X dengan Y kuadrat. kuadrat ya? Iya. Oke, oke, oke. Nah,
Ya, sama dengan S kuadrat ya. Nah, berarti Y kuadrat berarti S pangkat 4 ya. Nah, jadi di sini S pangkat 4. Nah, jadi ilustrasinya seperti itu. Nah, volume. Volume itu adalah adalah lipati 3 ya teman-teman. Jadi di sini ada variabel X, kemudian variabel Y, sama Z. Ya, oh, bisa teman-teman klik ya. Ya, jadi untuk mendapatkan X pangkat 4 itu, kita bisa Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Oke, teman-teman bisa lagi ya. Nah, berarti dari sini, dari persamaan Y kuadrat tambah Y kuadrat tambah X pangkat 4, kita bisa mencari batasnya. Kalau mencari Y-nya gimana? Ya kan Y kuadrat. Y kuadrat sama dengan X pangkat 4 min Z kuadrat. Jadi kalau Y sama dengan akar X pangkat 4 Y min Z kuadrat. Sini batasnya adalah Y sama ya. Satu. Oke. Kemarin nggak ada masalah ya PR-nya. Dan ditanyakan enggak. Tapi kayaknya nggak ada yang disebut. Makanya saya lanjut. Nah, teman-teman, ini ada problem section 3. Coba teman-teman cari dulu ya. Nomor bisa nomor 2 ya. Catat ya. Nomor 2, nomor nomor 6, ya nomor 6, 6, 9, Mbak, 6, 9 sama 17. Ya, ya. Mungkin section 3, 2, yang ini, yang 2, 6, berapa tadi? 2, 6, 9 Ibu tadi. 9, 2, 6, 9, 17 ya. Oke, kita 2, 6, 9, 17. Ya, ada ya, di chat Zoom ya.
Ya, ini yang nggak masuk siapa nih? Pesertanya ada dua-dua ya, tapi di sini ada 21 ya. Oke, sambil saya absen, sambil teman-teman mencermati ya. Kira-kira nomor dua dulu. Kira-kira nomor dua paham nggak ya? Saya presensi dulu ya, teman-teman. Is Dawantio, yes. Dawantia hadir Ibu. Isi Vesta hadir nggak? Hmm, nggak ada. Lalu juga nggak hadir ya. Eka Putri, Eka Putri hadir, Ibu. Nya Soraya, Saya hadir, Ibu. Sarah Devi, nggak ada. Oke. Talita, Hadir Ibu. karena bulan Ramadan ya teman-teman. Eh, Teman-teman yang baru join jam 9 kurang, nggak apa-apa ya. Ibu, Barangkali tuh, mohon maaf, gimana? sepertinya Sarah lagi sholat raweh deh, Ibu. Oh ya udah Soalnya, nggak apa-apa. iya, Barangkali nanti mau join ya mereka apa? baik Sarah. Ibu nanti disampaikan. Terima kasih, Ibu. Ah, ah, ya. Ya, biasanya paling lama tuh jam 9 ya. Kalau nggak jam 9 lebih 10 ya. Setahu saya di area sini. Kalau tahu ya, barangkali kalau sudah beres bisa join. Dwi Baik, Ibu. Oktaviani, ada nggak Dwi Oktaviani? Dwi hadir, Bu. Dwi hadir, Bu. Bentar ya. Muhammad Akbar, Hadir Hadir, Ibu. Bu. hadir ya. Acantika, Cantika hadir, Ibu. Intan Maharani, Hadir, Ibu. Bale, Bale hadir nggak tadi kayaknya hadir. Hadir Bu, hadir. Oke. Syifa Askia, Hadir, Bu. Karina, Karina hadir. Hadir, Bu. Fitri Kirana, Hadir, Bu. Farisa Fadilah, Hadir, Bu.
Maya Dwi Safira, Hadir, Bu. Hadir Ibu. Olivia, Hadir Ibu. uh, Aulia ada ya. Ananda Kiki, Hadir Ibu. Muhammad Royhan Ilham, Hadir, Bu. Novitri Longso, Hadir Ibu. panggilannya siapa? Fitri. Fitri Ibu. Oke. Berarti Fitrinya ada dua nih. Fitri Kirana panggilannya siapa? Fitri Ibu. Bisa. Ini ada dua. Oke. Berarti yang belum ini Arif Vesta ya. Tolong Aulia sama Royhan ya. Dari kemarin nggak masuk dia. Arif Vesta sama Sarah ya. Nah, kalau Sarah ini suruh join juga. Oke, gimana ada yang ditanyakan? Nomor dua. Nomor dua itu disuruh nyari apa sih? Masa ya, pusat masa ya. Pusat masa sama momen inersia. Ya, ini ya. Nomor dua itu disuruh nyari. Nah ini M ya. M apa tadi? Samaannya integral dm ya. Coba dicari integral dm ya. Berarti di situ apa? Rho, apa? Rho dx ya. Oke, silakan nanti dicari dengan batasnya. Ini kan ada apa sih? Batang, batang tipis ya. Dengan panjang L dan densitasnya O ya. Jadi di sini momen M saya, jadi integral dm nanti silakan dicari. Nomor B itu apa? Momen inersial ya, momen inersial gimana? N axis perpendicular to the road berarti tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Kalau yang C apa? Kalau yang C passing through all the ends berarti di ujung. Kalau momen inersia kan ada tuh waktu Fiskes kemarin. Kalau pada barang momen inersia ketika diputar di tengah itu berapa? Ya kan? Kalau di tengah berapa? Sama kalau di ujung berapa? Di tengah berapa? Ada yang masih ingat? Apa inersia batang di tengah berapa? Seper berapa? Setengah ml kuadrat ya. Setengah ml kuadrat. Tapi kalau diputar di tengah berapa? Itu Seper 12 ya. Kalau di tengah dia seper 12. Kalau di ujung berapa? Seper berapa? Sepertiga bukan? Sepertiga ya. Oke, berarti nah ya jawabannya nomor B ini seper 12 ml kuadrat ya. Silakan nanti dicari ya perhitungannya seperti yang contoh satu tadi ya. Contoh satu tadi silakan. Nah, hasil akhirnya itu seper 12 ml kuadrat. Sedangkan yang C nomor 2C itu sepertiga ml kuadrat ya. Oke, nanti silakan dilanjutkan nomor 2 6 eh
Ya kan? Nomor 2, 6, 9 ya. Sama 17. Nah, oke, kita ke jam berapa sih? Teman, kalau yang teman-temannya tadi belum join ya, siapa tadi teh Sarah sama Ari ya, Ari Semesta, tolong kasih tahu saya ya, kalau misalnya mereka udah join ya. Oke, kita lanjutkan koordinat, ya, sistem koordinat. Oh ini, Sarah udah join ya. Lagi sih, Bu. Ya, Sarah udah join, Bu. Oke, kalau Ari, udah ada kabar? Ari Semesta? Belum ada kabar, Bu. Belum, Bu. Oke, sudah. Oke. Jadi, koordinat ya, seperti yang teman-teman pasti sudah mengetahui ya, ada koordinat kartesian ya, koordinat polar, koordinat silinder, sama koordinat bola. Ya, nah, ya, kartesian itu x, y, ada yang x, y, z, yang itu variabelnya r sama theta, silinder itu r theta z, bola itu adalah r theta sama pi. Nah, jadi kalau koordinat dua dimensi ya, itu kan dari x, y. Nah, untuk mencari x gimana? R theta, untuk mencari y, R sin theta. Ya, kan ini kan membentuk siku-siku ya, misalnya di sini theta, di sini R cos theta, kemiringannya R ya. Kemudian kalau di polar kan di sini ada R sama theta. Nah, di sini pada sumbu X atau axis ya, nah ini ya, itu R, itu ini R theta. Kalau di Kartesian itu XY. Nah, hubungannya apa X sama Y sama R sama theta? Nah, hubungannya adalah bahwa X itu adalah R cos theta, Y itu adalah R sin theta. Gitu ya. Nah, kemudian, nah ini polar. Jadi, di sini kalau polar X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Bagaimana cara mencari luas pada koordinat polar? Jadi, dA ya, atau digambar di sini ya. dA itu adalah dr dot r d theta. Nah, berarti di sini kita bisa dr di d theta. Ya, gitu. Nah, nih ds ya. Tadi kita di contoh satu maupun contoh dua, di situ muncul soal ds. Apa sih ds? Nah, ds itu kan selimut atau panjang busur ya. Panjang busur. Nah, kalau tadi kita pada koordinat kartesian itu apa panjang busurnya? ds kuadrat sama dengan apa? ds kuadrat ditambah kuadrat. Ya, tadi kan gitu. Nah, sedangkan pada koordinat polar gimana?
ada koordinat polar. Nah, dx kuadrat itu adalah dr kuadrat ditambah r kuadrat d theta kuadrat. Nah, yang mana ds itu ya sama dengan akar dr d theta kuadrat ditambah r kuadrat d theta. Kalau kita tadi apa? Kalau yang kartesian. Kalau kartesian tadi adalah apa? dy dx kuadrat ditambah 1 dy. 1 dx, maaf. Sama dengan 1 plus apa tadi? D, dx, dy kuadrat. Kuadrat. Ya, dx per dy kuadrat kali dy. Itu yang koordinat kartesian yang gitu ya. Nah, ini saya ambil dari buku BUAS ya, teman-teman. Silakan nanti teman-teman bisa baca kembali. Ini saya hanya meringkas. Nah, ini teman-teman pasti nggak asing ya dengan koordinat kartesian 3 variabel atau 3 dimensi, yaitu X, Y, sama Z. Nah, ini ya, ketika kita mencari apa panjang sore ya, dx kuadrat sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Nah, kalau terdiri dari 2 variabel, itu adalah luas atau area. DA, DA sama dengan DY, DS, DD. Ya, ini ya, DS itu kayak gini, DS. Kemudian, nah, kalau misalnya 3 variabel, apa? Volume. Jadi DY, DS, DY, DC. Ya, nah ini ya. Nah, ini ya tadi, untuk volume, ya, Pi kuadrat DX. Pi kuadrat DX. Kok gini, Bu? X ya. Nah, ini memang persamaan volume ya. Ya, dari X, Pi kuadrat. Nah, kemudian ini ada ilustrasinya ya, teman. Nah, koordinat silinder. Silinder itu variabelnya apa? R, theta, sama Z. Nah, koordinat silinder, kalau koordinat polar, tadi itu X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Kalau koordinat silinder, kita akan ke Z. Z itu apa? Itu sama dengan Z. Ya. Nah, kalau misalnya X sama dengan R cos theta, dx-nya berapa, Bu? Nah, X-nya bisa dtt R plus dtt theta. Jadi di sini ada oh, diferensial terhadap R sama terhadap TT. Y gimana? Kalau DZ gimana? Ya, DZ. Nah, terus bagaimana Bu cara mencari volume pada koordinasi silinder? Itu cara mencari volume pada koordinasi silinder adalah dV sama dengan R dr tadi DC. Kalau mencari panjang busur, gimana Bu atau selimut? Wah, selimut atau panjang busur yang ds ini gimana, Bu? Nah, kalau pada koordinat silinder, ds kuadrat sama dengan dr kuadrat ditambah r kuadrat d theta kuadrat plus dz kuadrat. Kalau mencari A sama dengan A d theta d dz. Ya, gitu. Nah, di ya, jadi terkait kan di mekanika bahas di Wisda dibahas, tapi
mendalam. Paling di mekanika ya yang paling mendalam terkait koordinat ini sama terus ya teman-teman. Nah, kalau ini, nah kalau lah ya, kalau tadi X sama dengan R theta, Y sama dengan X sin theta, misalnya pada koordinat bulat ini, dia ada variabel lagi. Apa? Ada, kalau ini kan ada theta, di sini ada muncul pi. Pi itu di mana Bu letaknya? Kalau theta itu kan antara X, up, Y, Z. Kalau P itu X, ya. Waduh, enggak, Bu. Bulat. Nah, nanti di sini ya, X sama dengan R sin cos Pi, sama dengan X theta sin Pi, sama dengan R cos Z. Nilainya gimana? Kalau pada silinder tadi, R apa? R dr d theta dp ya. R dr theta. Nah, kalau pada koordinat itu, dv sama dengan R kuadrat sin dr d theta. Ya. Oke. Nah, untuk asal muasalnya kok bisa kayak gitu, kalian teman-teman bisa lihat buku BOAS. Jelas itu yang dibahas aspal itu satunya. Nah, ya. Dan sampai ke BOAS. Sini. Benar. Tentukan koordinat Z pada koordinat pada pusat apa apa nih cut ya cut dengan diketahui H, um, jadi jarinya R. Tentukan dia tersebut. Nah, di sini ada kerucut ya, momen inersia ya yang kan. Berarti ini, nah, kita cari masanya dulu ya, punya BM sama dengan rho R dr d theta Z. Ini adalah, nah, kerucut berarti dia, ini kan ada Z-nya ya. Jadi kayak gini teman-teman. Berarti batasnya tetanya itu 0 sampai 2 pi masakan kemajuan integral rho dv. Batasnya dimasukkan ke tiga-tiganya. Awas ini ada 3 variabel ya, yaitu theta, R sama Z. dv-nya berapa? R dr d theta dz ya. Tunggu nih. Z-nya 34. Ini baru, nah, baru kita mencari M untuk menilai Z. Kemudian kita masukkan kemudiannya dapat
contoh sama sini apa bola ya. Nah, pada koordinat bola. Jadi di sini disuruh menentukan usia. Ada bola. Nah, momen inersia pada bola waktu SMA kan bola pecah berapa? 2/5 kan MR kuadrat. Nah, ini saat kita di apa ikan bahwa momen inersia pada bola adalah 25 MR kuadrat. Itu teman-teman ya. Nah, ya, bisa dipelajari lagi. Ini oke, teman fokusnya adalah tugas tadi ya, section 3 sama 2, 6, 9, sama 17. Ya, ini minggu depan. Atau Kamis. Nah, nanti hari Kamis kita akan, karena saya sudah sampaikan materi ya terkait dengan, kita akan membahas soal section kemarin sama 3 ini. Gitu ya, hari Kamis. Jadi teman siap-siap ya. Siap-siap eh akan saya tunjuk secara random ya di Kamis ya. Kan udah, ini kan udah melakukan tugas semua kan yang season 2 kemarin. Nah, jadi nanti teman-teman kerjakan season 3, 2, 6, 9, dan 12. Nanti hari Kamis kita bahas semua. Kalau teman-teman ada yang ditanyakan. Kalau enggak pun juga saya akan muncul secara random. Terutama untuk yang belum menjawab sama sekali. Kemarin kan yang jawab kan ya ya Roy, siapa lagi? Isjawanti dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman silakan ya yang lain dipersiapkan ya hari Kamis. Gitu ya. Hari Kamis jam 8:30 ya atau jam 8 seperempat. Ada yang ditanyakan dulu? Nanti PPT-nya saya share ya. Saya lupa kemarin yang pekan lalu. Nggak saya share. Isu Vesta akhirnya datang nih. Ya ya. Iya, Ali Bu. ada yang ditanya. Iya, Bu, Oke. tadi saya agak telat, maaf. Ya nggak apa-apa. Oke, Bu, makasih. Ah, oke teman-teman, bagi yang lambat, AI dan sebagainya. Lia, ini biasanya Lia rekamannya itu kapan? Kenapa Ibu? Share rekaman Zoom-nya itu kapan? Ke teman-teman. Paling setelah sehari atau 2 hari mungkin Bu, soalnya si Royhan yang record. Oh iya, ya nanti bisa ke teman. Iya, Bu. Paling Ya. besok, Bu. Ah, oke, Selasa atau Rabu ya. Soalnya kan hari Kamis kan, nah, barangkali belum dipahami kan hari Kamis kita akan membahas section 3 ya, sama section 2. Ya, tolong teman-teman dipersiapkan ya. Heeh. Yang ditanyakan belum? Untuk saat ini sih kayaknya tidak ada Bu. Ya, oke, siap-siap hari Kamis ya teman-teman. Baik Bu. Heeh. Oke, untuk hari ini kita cukupkan ya. Makasih banyak ya eh kehadirannya.
Kira kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama.